Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 37. Cerita dimulai. Scene beralih ke dalam ingatan MC kita saat berlatih dengan gurunya tempo dulu. Terlihat MC kita dan gurunya Mo Wei sedang berendam di dalam bak penuh racikan tanaman obat. Mo Wei berkata, "Aku tak mau basa-basi seperti bilang bela diri adalah untuk melatih pikiran dan tubuh atau menentukan masa depan yang cerah." "Siapa yang bilang omong kosong seperti itu?" saut MC kita. "Kau berhasil menahan ini, selamat. Kurasa sudah waktumu belajar memukul orang," ujar Mo Wei. Hehehehe, MC kita tertawa mendengar hal itu. Melihat hal itu Mo Wei bertanya, "Apa maksud gaya tertawamu itu?" "Aku selalu dipukuli sampai merasa tidak sanggup dan semua kerja kerasku akhirnya terbayarkan." "Tentu saja aku tertawa. Apa kau tidak tertawa juga waktu mendengar hal yang serupa guru?" jawab MC kita. Hehehehehehehe, tawa MC kita dan Mo Wei. Kemudian Mo Wei lanjut berkata, "Ku akui memang terasa hebat, meskipun kau masih harus dipukuli." Mendengar hal itu MC kita terkejut dan berkata, "Bukannya sudah berakhir?" "Kapan ku bilang berakhir? Ku bilang sudah waktumu belajar memukul orang," jawab Mo Wei. "Tapi sekarang aku dipukuli seperti apa lagi?" tanya MC kita. "Selama ini kau kan selalu menerima pukulan, sekarang waktunya dipukul sambil membalasnya," jawab Mo Wei. Mendengar hal itu MC kita mengeluh sambil menangis. Sedangkan Mo Wei dengan riangnya bersenandung. Kembali ke masa sekarang saat MC kita di balai pendopo pengobatan. Terlihat Xin Wei dan MC kita saling beradu tatapan. Kemudian Xin Wei berpikir dalam hati, "Kenapa aku berlomba melotot dengan orang ini?" Dan lanjut berkata, "Jadi kau butuh bahan racikan obat?" "Ya, beberapa dijual di wilayah tertentu, tapi aku tak bisa pergi karena pekerjaanku," jawab MC kita. "Memang obat seperti apa?" tanya Xin Wei. Kemudian MC kita memberikan secarik kertas kepada Xin Wei. Xin Wei yang membuka kertas itu sempat berpikir dalam hati, "Kau sebut ini tulisan," lalu kemudian membacanya. Xin Wei terkejut setelah membacanya dan berkata, "Untuk apa bahan sebanyak ini? Kau bisa mati karena kembung memakan semua ini." "Itu bukan untuk dimakan, untuk direbus sendiri mumpung punya uang," jawab MC kita dengan tersenyum karir. "Memang berapa yang kau siapkan? Kau takkan punya uang yang cukup," saut Xin Wei. Memang semahal itu?" tanya MC kita. "Apa kau belum pernah beli bahan-bahan obat? Di sini kau mau Goryo Ginseng. 10 akarnya seharga upahmu sebulan," jawab Xin Wei. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, "Ternyata mahal sekali, padahal guru memberiku ini setiap hari, aku juga harus melakukannya untuk anak-anakku." Melihat MC kita termenung Xin Wei berkata, "Sebenarnya obat apa yang mau kau buat?" "Bukan macam-macam, cuma obat yang sedikit memperkuat otot dan tulang," jawab MC kita. "Obat memperkuat badan begitu? Ada obat seperti itu?" saut Xin Wei yang penasaran. "Tidak tahu, tapi waktu badan sakit-sakitan memang paling enak mandi dalam rebusan itu," ujar MC kita sambil tersenyum karir. Mendengar hal itu Xin Wei berpikir dalam hatinya, apa mungkin obat ini adalah rahasia di balik tubuhnya yang mengagumkan. Kemudian Xin Wei menyimpan catatan MC kita dan berkata, "Agak susah, tapi bisa diusahakan. Bisa kubayarkan juga untukmu." "Pasti ada maunya nih," saut MC kita. "Aku memang ingin sesuatu darimu," jawab Xin Wei. "Apa yang kau mau?" tanya MC kita lagi. "Aku menginginkan tubuhmu," jawab Xin Wei lagi. Mendengar hal itu MC kita merinding dan mundur ke belakang lalu berkata, "Aku tidak tertarik dengan begituan."
Aku ingin mencoba beberapa hal, saut Xin Wei. Yang kemudian lanjut berkata, kau memiliki tubuh yang misterius. Meski pikiranmu jelas sekali sempat mati, tapi badanmu masih segar bugar. Memang mau mencoba apa? Tubuhku memang keras, tapi aku masih bisa mati jika kau menusukkan pisau ke perutku. Saut MC kita. Apa kau tahu berapa banyak luka tusuk yang kau derita? Aku sangat yakin kalau kau masih bisa sehat selama organmu tidak terpotong. Ujar Xin Wei. Kau agak membuatku takut, saut MC kita lagi. Tenang saja, kau bukan dibius atau apa. Aku hanya akan sedikit menyakitimu, tapi kalau tidak mau tinggal tolak saja. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Bukan kesepakatan buruk sih, uangku juga bisa tersimpan. Dan kemudian lanjut berkata, baiklah, ku terima. Scene beralih di senja sore hari. Di kediaman MC kita, terlihat Bung Hyun dan Bung Myung sedang menikmati berendam. MC kita yang mengawasi mereka kemudian berkata, bagaimana enak kan? Hangat sekali beh, badanku ikut memanas, seru Bung Hyun dan Bung Myung serempak. Mulai sekarang kalau kalian memar, tinggal minta ini saja ke Bibi. Ujar MC kita sambil tersenyum. Baik, seru Bung Hyun dan Bung Myung serempak. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Syukurlah mereka menikmati proses relaksasi dan pengerutan otot. Tapi semoga caraku juga bisa. Aku tak pernah bisa memukul mereka seperti yang ku alami dulu waktu merasa sekarat, tapi harus bangkit lagi. Semoga ini cukup. Kemudian sambil melihat anak-anaknya berendam MC kita kembali berpikir. Orang bodoh sepertiku pun tahu pepatah, murid yang hebat tercipta dari guru yang keras. Tapi aku tidak bisa menjadi guru sekeras itu pada anakku sendiri. Mereka adalah harta dari istriku. Mereka harus kujaga meski setelah aku mati sekalipun. Kemudian saat MC kita melihat anak-anak bermain saat berendam MC kita berpikir. Ah, andai aku sedikit belajar dari Maxo. Tiba-tiba Sohyun berteriak dari belakang. Ayah, aku juga. Sohyun yang baru saja kembali berkata, aku ingin seperti mereka. Kau kan tidak terluka, iya kau tidak perlu ini. Saut Bung Hyun dan Bung Myung serempak. Kalian pikir aku tidak tahu. Ayah cuma memukuli kalian karena tidak tega kepadaku. Alasanmu tetap ditolak. Jawab Sohyun yang mendekat sambil marah. Mendengar percakapan anak-anaknya MC kita berpikir dalam hati. Terdengar seperti ayah jahat yang memukuli anaknya. Kemudian MC kita berkata, kau belajar saja pada gurumu, lagi pula sudah kuizinkan belajar bela diri sambil bersekolahkan. Aku ingin seperti mereka, saut Sohyun lagi yang ngotot. Tidak boleh, jika kau ingin seperti mereka, kau harus belajar akademik doang. Jawab MC kita. Ayah. Ujar Sohyun. Apalagi, saut MC kita lagi. Kemudian Sohyun berkata, apa kau ingat semua karakter? Tentu saja, jawab MC kita yang sambil berpikir dalam hatinya. Kok jadi belok ke situ? Kau tidak berbohong kan? Tanya Sohyun. Tentu saja, jawab MC kita lagi. Kemudian Sohyun mengambil sebatang ranting dan menulis sesuatu di lantai halaman dan berkata, kalau begitu, kata apa ini? Datar, rata, jawab MC kita. Kalau disatukan, tanya Sohyun lagi. Persamaan, jawab MC kita. Kemudian Sohyun menjelaskan dengan berkata, ini, perbedaan, pisah. Benar, persamaan dan diskriminasi. Ayah, kau harus setara memperlakukanku dengan kakak-kakakku. Bukan mendiskriminasi seperti ini. Tapi kan, ujar MC kita yang belum selesai. Yang kemudian secara tiba-tiba Sohyun berlari untuk melompat ke dalam bak rendam Bung Hyun dan Bung Myung. Sambil berteriak, aku juga ikut masuk. MC kita yang terkejut berteriak juga, jangan. Yang dengan cepat MC kita langsung menangkap Sohyun. Kenapa? Ujar Sohyun yang meronta-ronta ingin masuk ke dalam bak rendam Bung Hyun dan Bung Myung. MC kita yang sedang memegangi Sohyun berpikir dalam hati. Soalnya obat ini akan membuat kulitmu kasar. Sekasar orang yang berjemur matahari seharian.
Bagi laki-laki itu akan terkesan keren, tapi untuk wanita akan membuat kulitnya hitam. Siapa yang menikahimu nanti? Kemudian MC kita berteriak, So Hyun, katamu ingin pakaian merah dari toko Yokan. Ku belikan itu saja ya. Mendengar hal itu So Hyun berhenti meronta-ronta. Apa berhasil ku pancing? Pikir MC kita yang melihat itu. Kemudian MC kita berkata, aksesoris di samping baju sutra itu juga cukup bagus. Yang mengkilap itu. So Hyun yang terdiam menangis terlihat berpikir sesuatu. Cepat pilih. 1, 2, ujar MC kita. Belikan, jawab So Hyun. Hehehehe, tawa MC kita menurunkan So Hyun dari pelukannya sambil berpikir dalam hatinya. Kali ini bakal habis berapa kira-kira? Kemudian So Hyun berkata, aku menyerah bukan karena baju dan aksesorisnya, tapi karena ku pikir pasti ada alasannya jika melarangku sengotot ini. Betul, kau benar-benar putriku yang cerdas, jawab MC. Kemudian MC kita berpikir dalam hati, tapi So Hyun, bisakah kau mengatakan itu sebelum ku janjikan membelinya? Kenapa air baknya butek begitu kak? Menjijikan, ujar So Hyun. Sini masuk, katamu mau masuk juga, saut Gung Hyun. Ayah kapan mau membeli bajunya? Tanya So Hyun. Sekarang sudah sore sih, jawab MC kita yang. Percakapan mereka terdengar hingga di luar rumah, yang kemudian tak sengaja didengarkan oleh Jeon Myo yang sedang menyamar lewat di depan rumah MC. Kemudian Jeon Myo yang sedang menyamar bergumam dalam hati. So Hyun masih suka baju dan aksesorisnya ya. Gung Hyun dan Gung Myung masih rajin berlatih bela diri. Kemudian sambil melangkah pergi Jeon Myo berpikir dalam hati. Baiklah, mampir lagi di esok hari. Scene beralih di malam hari. Terlihat di sebuah kedai makan. MC kita sedang menuangkan minuman kepada kakek tua penyapu jalanan. Kenapa mukamu seperti abis menginjak tahi? Tanya kakek tua penyapu jalan. Soalnya aku masih kurang yakin dengan keputusanku, jawab MC kita. Masih soal hal itu, kau harus belajar merelakan masa lalu, ujar kakek tua penyapu jalan. Mana mungkin tidak ku cemaskan kalau terkait anak-anakku, saut MC kita. Bukankah berujung baik, kemalangan justru seringkali berubah jadi berkah. Jangan terlalu serakah, mereka berdua adalah mentor yang baik, tegas kakek tua penyapu jalan. Aku juga tahu, saut MC kita sambil meminum minumannya. Kau baru mengetahuinya setelah dihajar mereka kan? Kau benar-benar orang yang nekat. Tidak ada orang yang berani melawan mereka berturut-turut. Pungkas kakek tua penyapu jalan. Tapi harus ku periksa sendiri sebelum mengajari anakku kan? Tegas MC kita. Kemudian kakek tua penyapu jalan berkata, berarti sudah diperiksa sendiri kan? Berhentilah khawatir, mereka adalah anak-anak yang pintar, relakanlah sedikit. Aku tahu kecemasanmu soal bertarung untuk hidup, tapi apa bedanya jika mereka pakai tulisan? Tetap terkesan lebih baik ketimbang bertarung, saut MC kita sambil minum. Sebuah pedang bisa melukai seseorang seketika, tetapi tinta bisa membunuh orang dengan sepatah kata, ujar kakek tua penyapu jalan. Apa maksudmu? Tanya MC kita yang tidak mengerti. Seseorang dapat membunuh banyak orang hanya dengan memakai satu kata, jawab kakek tua penyapu jalan, yang kemudian lanjut berkata, aku pernah melayani orang seperti itu. Pak tua, orang yang bisa menyatukan dunia sepertimu pernah melayani seseorang? Tanya MC kita. Hehehehe, orang yang kulayani adalah orang yang menyatukan dunia dengan kata-katanya. Peranku adalah memegang pedang, jawab kakek tua penyapu jalan. Aku jadi penasaran dengan orang yang dilayani oleh seseorang yang menyebut petinggi asosiasi sebagai anak kecil sepertimu. Saut MC kita sambil menuangkan minuman ke gelas kakek tua penyapu jalan. Kemudian kakek tua penyapu jalan berkata, dia adalah pria yang hebat, marganya adalah Kang, dan namanya Ho. Kau takkan percaya seberapa menakjubkan dirinya. Kau pernah dengar saat Murim dan pemerintah tidak saling mengusikkan. Pihak pemerintah tidak pernah mengusik urusan Murim. Karena jika kedua belah pihak berseteru, bisa saja menjadi kolam darah. Pria yang mengubahnya adalah orang yang kulayani.
Dia tidak akan memaafkan siapapun, jika satu saja warga sipil terluka karena pertarungan antar murim. Akhirnya hubungan non-agresi antar murim dan pemerintah pun hancur. Entah berapa banyak orang murim yang terlibat, dan dia menundukkan mereka berdasarkan hukum nasional. Orang yang pintar dalam akademis dapat melakukan itu. Tanya MC kita yang penasaran. Sebab itulah dia menjadi legenda. Dan sebab itu jugalah, ku pertaruhkan diri melayaninya. Jawab kakek tua penyapu jalan. Yang kemudian lanjut berkata, awalnya masih ada perlawanan, tapi dengan satu tindakan darinya saja. Zaman kegelapan di pusat murim dimulai hanya dengan beberapa perintah bertinta darinya. Ini juga termasuk hari-hari kejayaan tanpa aliansi dimulai. Tidak ada satu orang pun dari murim yang tidak mengenal nama pejabat rahasia militer Kang Ho. Bahkan sampai orang yang bernama Cunga dikabarkan mengurung diri untuk gereja dewa. Apa maksudmu Cunga? Saut MC kita. Kau tahu siapa yang ku maksud? Pria dengan julukan seperti itu hanya ada satu dalam sejarah. Ujar kakek tua penyapu jalan. Yang kemudian lanjut berkata, pemimpin Gyeongmyeong Gereja Dewa atau Gereja Pencerahan, terkuat di bawah langit. Chun Myung-hun. Karena pria yang kulayani itu, suatu hari dia datang ke balik dinding istana kekaisaran sendirian. Pria bernama Cunga itu juga luar biasa. Tingkat bela dirinya luar biasa tinggi, sampai-sampai dia berjalan di halaman kekaisaran yang dijaga oleh ribuan penjaga seperti berjalan di rumahnya sendiri. Yang lebih luar biasa lagi adalah setelah bertukar kata dengan pria yang kulayani. Kemudian dia pun kembali pergi begitu saja. Ujar kakek tua penyapu jalan sambil membayangkan mantan pemimpin gereja pencerahan yang sekarang dipimpin oleh Chun Soso. Kau kira aku akan percaya begitu saja? Saut MC kita. Jika kau melihat orang yang kulihat itu, kau takkan meragukanku. Jawab kakek tua penyapu jalan. Yang kemudian lanjut berkata lagi. Pokoknya, pedang atau tinta, keduanya tetaplah profesi berbahaya. Tergantung bagaimana caramu memakainya. Aku paham dengan logikamu itu sih tapi, ujar MC kita yang belum selesai berkata. Namun disela oleh kakek tua penyapu jalan dengan berkata, dasar bodoh, jika kau mencemaskan mereka, perkuat saja dirimu. Andai kau lebih kuat lagi, tidak akan ada masalah seperti ini. Anak suka termotivasi untuk melampaui ayahnya. Bukankah berarti mereka jadi bisa lebih menjaga diri mereka sendiri? Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Andai aku lebih kuat, anak-anak juga semakin kuat. Benar itu solusi segalanya. Kemudian kakek tua penyapu jalan kembali berkata, dan jangan lupa 2 tangan lebih baik dari 1 tangan. 10 tangan justru lebih baik lagi. Berusahalah lebih keras. Yang kemudian berpikir dalam hatinya. Aku tidak mau ambil repot tentang anak-anakmu sebelum mati. Mendengar hal itu MC kita terdiam tanpa kata-kata. Kemudian Sin beralih kepada MC kita yang sedang membayangkan masa lalunya. Terlihat MC kita yang sedang berpose memamerkan ototnya dengan berkata, bagaimana menurutmu guru? Dengan otot sebesar ini, bukankah aku tidak perlu neigong atau apalah itu? Kemudian guru MC kita Mo Wei yang berendam di ramuan obat mengangkat tangannya dan berkata, kau harus lebih begini. Setelah kau kena pukul oleh tangan kosong, kau akan bilang buat apa dulu kulakukan semua itu, dan menyesali semuanya. Apa kau membicarakan masa lalumu? Saut MC kita. Karena kita baru selesai membuat wadahnya, kepalamu juga sudah kopongkan. Ujar Mo Wei. Lebih susah membuat wadah daripada mengisi airnya kan? Tenang saja, saut MC kita. Kemudian Mo Wei berkata, dasar bodoh, kau masih belum paham perkataanku. Maksudku, kita baru permulaan. Kemarilah, tegangkan lenganmu, ujar Mo Wei memerintahkan MC kita mendekat. Mau apa lagi? Latihan kita hari sudah cukup. Jawab protes dari MC kita. Kemudian saat Mo Wei menyentuh lengan MC kita dengan pelan, tiba-tiba saja MC kita merasakan kesakitan yang luar biasa yang tak tertahankan. Melihat MC kita yang kesakitan berguling-guling di tanah, Mo Wei berkata, bahkan dengan tubuh kuat yang kau banggakan itu, sentuhan kecil saja dengan tangan kosong dari Master Nei sudah menyakitkan. Katamu harus menahan energi Nei dengan energi Nei. Tapi kita tidak pernah belajar Neigong.
Saut MC kita sambil kesakitan. Meski tidak mempelajarinya, tapi kita masih harus mempersiapkan tubuh. Titik akhir dari Neigong dan Weigong juga sama, setelah kau mencapai batasnya, keduanya akan menjadi satu. Jadi berlatihlah lebih keras, jangan memamerkan ototmu, ujar Mo Wei. Sambil mencoba bangkit MC kita yang kesakitan berkata, aku berlatih sangat keras, tapi aku masih tidak mengerti. Instruksi macam apa yang menyuruh bernafas dengan tubuh? Apa ada orang yang mengajarimu bernafas lewat hidung dan mulut? Tanya balik Mo Wei, yang kemudian lanjut berkata, sesulit itukah bernafas lewat tubuhmu? Setiap orang bernafas lewat tubuh secara alami. Maksudku kau pasti juga mengetahuinya. Kemudian MC kita yang kesal berkata, maksudku adalah semua itu tidak masuk akal. Hei, berapa lama kau bisa menahan nafas? Tanya Mo Wei. Bisa kutahan 15 menit gara-gara latihanmu yang kelewat gila. Jawab MC kita. Kalau di dalam air? Tanya lagi Mo Wei. Setengahnya. Jawab lagi MC kita. Tuh kan, ujar Mo Wei. Hah, saut MC kita yang tidak mengerti. Kau bilang sendiri bisa menahan nafas selama 15 menit, dan setengahnya jika di dalam air. Ujar Mo Wei. Jadi maksudnya? Tanya MC kita lagi. Kemudian Mo Wei berkata, setiap orang bernafas melalui tubuhnya secara alami, kau hanya tidak menyadarinya. Untuk mendapatkan otot sempurna, kau juga perlu teknik yang sempurna. Gajang, meskipun sulit dan menurutmu mustahil, kau harus menyadarinya sendiri. Kemudian chapter beralih kembali ke masa sekarang saat MC kita sedang berendam dengan obat-obatan di halaman rumahnya. MC kita berpikir dalam hatinya, Pak Tua, kau sama sekali tidak memberiku petunjuknya. Halaman yang sobek itu masih bisa sedikitku mengerti, tapi kalau bernafas melalui tubuh. Apapun alasannya, tetap harus bisa. Aku harus lebih kuat agar bisa mengawasi punggung anak-anakku. Aku bisa sedikit menahannya saat bertarung melawan petinggi-petinggi itu. Aku bahkan merasa hampir bisa mendapat kesempatan. Untuk benar-benar mendapat kesempatan itu, aku harus melakukan ini. Harus bisa, pokoknya. Aku bisa, ujar MC kita yang kemudian langsung menyelam di bak mandi. Dan saat menyelam MC kita berpikir dalam hati. Bernafas, bernafas lewat hidung, bernafas lewat mulut, bernafas lewat kulit, bernafas, bernafas. Terlihat MC kita yang menahan nafas panjang di dalam bak rendaman air obatnya. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.